Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Safitri dengan NIM 6421512 dari Universitas Minas Sarana Informatika Kaliabang, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sektor pertanian. Apa sih sektor pertanian itu? Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama yang menyangkut komoditas pangan. Sektor pertanian dalam arti luas dibagi menjadi 5 subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. Yang pertama ada subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan memegang peranan penting sebagai pemasok kebutuhan konsumsi penduduk, dan di Indonesia berkedudukan strategis memelihara kestabilan ekonomi nasional. Subsektor ini mencakup komoditas padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Produksi tanaman pangan dapat ditingkatkan melalui satu, perluasan areal atau ekstensifikasi, dan dua, peningkatan produktivitas atau intensifikasi. Argumentasi teknoagronomis belum cukup, maka perlu dilengkapi argumentasi ekonomis. Rangsangan ekonomis ini dapat berupa: satu, harga sarana produksi yang terjangkau; dua, kemudahan mendapatkan sarana produksi; tiga, harga jual; dan yang keempat, teknologi dan sarana penanganan pasca panen yang mampu menjaga keawetan produk. Yang kedua ada subsektor perkebunan, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diusahakan sendiri oleh rakyat. Biasanya dikelola dalam skala kecil-kecilan dan dengan teknologi yang sederhana. Hasil perkebunan rakyat antara lain karet, kopra, teh, kopi, cengkeh, kapuk, kapas, coklat, dan berbagai rempah-rempah. Dan yang kedua ada perkebunan besar. Perkebunan besar adalah semua kegiatan perkebunan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum. Tanaman perkebunan besar meliputi karet, teh, kopi, kelapa sawit, coklat, kina, tebu, rami, dan masih banyak lagi. Pengusahaan tanaman perkebunan tersebut berlangsung dualistis, yaitu diselenggarakan rakyat secara perorangan dan diselenggarakan oleh perusahaan perkebunan atau pemerintah atau swasta. Pola pengembangan pembangunan perkebunan. Yang pertama ada pola perusahaan inti rakyat atau PIR, yang kedua ada pola unit pelayanan pengembangan atau UPP, yang ketiga ada pola swadaya, yang keempat ada pola perusahaan perkebunan besar. Dan yang ketiga ada subsektor kehutanan. Yang pertama ada penebangan kayu. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu-kayu gelondongan, kayu bakar, arang, dan bambu. Yang kedua, pengambilan hasil hutan lain. Hasil hutan antara lain damar, rotan, getah, kayu, kulit kayu, serta berbagai akar-akaran dan umbi kayu. Yang ketiga ada perburuan. Kegiatan perburuan menghasilkan binatang liar seperti rusa, penyu, ular, buaya, dan termasuk juga madu. Yang keempat ada subsektor peternakan. Mencakup kegiatan beternak itu sendiri dan pengusahaan hasil-hasilnya, subsektor ini meliputi produksi ternak-ternak besar dan kecil, telur, susu segar, wool, dan hasil pemotongan hewan. Peternakan diusahakan oleh 90% oleh rakyat. Sisanya dijalankan perusahaan-perusahaan. Ciri-ciri peternakan rakyat. Yang pertama ada skala usaha kecil dan modal terbatas. Yang kedua, teknologi sederhana dan pengelolaan tradisional. Yang ketiga, padat karya dan berbasis keluarga serumah. Dan keempat, produktivitas dan mutu produk rendah serta tidak baku. Secara umum, keberhasilan pembangunan subsektor peternakan ini dapat dilihat dari
Satu, meningkatnya populasi dan produksi ternak serta hasil-hasil ternak. Yang kedua, pemenuhan gizi hewani yang semakin baik bagi masyarakat. Dan yang ketiga, bertambahnya kontribusi pendapatan subsektor peternakan dalam pendapatan sektor pertanian. Dan yang terakhir ada subsektor perikanan, meliputi semua hasil perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah, dan keramba, serta pengolahan sederhana atas produk perikanan atau pengeringan dan pengasingan. Komoditas pada subsektor perikanan adalah ikan, udang, kepiting, ubur-ubur, dan semacamnya. Faktor penyebab lambannya pertumbuhan subsektor perikanan antara lain: 1. Sarana yang kurang memadai. 2. Larangan mengoperasikan pukat harimau atau trau. Yang ketiga, adanya pencurian ikan besar-besaran oleh kapal asing. Dan yang keempat, rendahnya produktivitas lahan udang. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.